Selamat datang di Pintar Praktis. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Salah satu topik yang paling kontroversial adalah kehadiran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam kehidupan kita. Mari kita simak sejarah AI, perkembangannya, dan apa yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Jangan lupa berikan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Makin bajunya zaman peradaban kita juga semakin bergantung dengan teknologi, makanya pengembangan teknologi yang dilakukan terus digenjot secara gila-gilaan. Salah satu topik yang terus sangat dibicarakan adalah keberadaan dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Keberadaan hal yang satu ini terus menuai pro dan kontra. Perlibatan AI dalam kehidupan sehari-hari dianggap bisa membawa kemajuan dan juga bisa membawa malapetaka. Ya, memang banyak hal yang masih tabu untuk kita sebagai masyarakat awam jika membahas kecerdasan buatan, mulai dari sejak kapan kecerdasan buatan ditemukan, sudah sampai mana kecerdasan buatan dikembangkan, dan juga apakah nantinya kecerdasan buatan bakal jadi hal baik atau buruk masa depan. Apalagi mungkin saja di tengah kita bertanya, algoritma dari kecerdasan buatan sudah berada di atas manusia. Secara pengertian, kecerdasan buatan didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh sebuah benda buatan. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan perilaku benda tersebut bisa meniru manusia dan juga bisa membaca perilaku yang ditunjukkan manusia. Secara berulang dari sejarahnya dianggap sebagai bapak AI dunia karena menyelenggarakan konferensi Dark Mode di tahun 1956. Konferensi ini menghadirkan para pakar teknologi dunia untuk mendiskusikan masa depan manusia dalam bidang teknologi. Akhirnya diperkenalkanlah AI sebagai ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia. Dari perkenalan inilah AI kemudian terus dikembangkan hingga sekarang. Cara kerja AI sangat mirip dengan otak manusia yang merekam berbagai rangkaian informasi untuk menarik sebuah kesimpulan. Makanya untuk melatih efektivitas sebuah AI jadi harus dilakukan latihan secara berulang. Contohnya dalam dunia kedokteran, untuk sebuah instrumen bisa mendeteksi penyakit secara akurat, maka instrumen tersebut harus mendapatkan info sebanyak-banyaknya tentang penyakit yang akan didiagnosa. Semakin banyak informasi yang direkam oleh AI, maka akan semakin akurat penilaian yang dilakukan. Nah, contoh pengembangan seperti inilah yang kemudian terus dilakukan hingga akhirnya kecerdasan buatan terlibat sangat aktif dengan dunia kita. Musik, salah satu keterlibatan AI di dunia yang sekarang dan terus digunakan adalah kemampuan super sales. Kata ini memang cocok untuk kemampuan AI yang bisa mencocokkan keinginan kita dengan apa yang terpampang di layar gadget kita masing-masing. Misalnya kamu sedang ingin mencari sepatu olahraga, maka kecerdasan buatan akan terus memberimu iklan yang sama. Jadi pilihan sepatu olahraga yang terlintas di layar gadget kamu akan semakin banyak dengan pilihan bentuk, warna, dan harga yang menarik. Dengan begitu kamu langsung bisa mulai membandingkan dan tidak lama lagi akan membeli salah satu sepatu yang ditampilkan kecerdasan buatan tadi. Dengan begini wajar saja jika sekarang banyak yang memfokuskan penjualan mereka masuk di toko online atau jejaring sosial yang memang melibatkan kecerdasan buatan. Bahkan di beberapa sumber, bagi pebisnis yang katanya meremehkan AI harus siap gulung tikar dan hilang dari dunia bisnis. Selain menjadi sales yang super lihai dan juga bisa mendiagnosa penyakit lewat algoritma yang dimasukkan ke sebuah AI dan dukungan data seperti situs scan MRI, X-ray, dan data medis lainnya dalam satu titik tertentu, kecerdasan buatan akan mampu mendiagnosa penyakit dengan tepat. Dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat menyimpulkan kalau tingkat akurasi diagnosa dan klasifikasi penyakit yang dibuat oleh AI bisa menyentuh angka 96,1%. Angka ini jauh lebih baik ketimbang akurasi dokter Amerika Serikat yang melaporkan salah diagnosa untuk 1 antara 20 pasien yang telah ditangani. Keterlibatan AI dalam hidup manusia bukan cuma soal data doang yang dikerjakan lewat otak-otak komputer mereka. Di sebuah restoran Cina, AI bahkan menjadi koki, pelayan, hingga resepsionis. Dengan teknologi ini kita harus siap-siap seluruh pekerjaan akan diambil alih oleh robot dengan kecerdasan buatan, dan tentu saja para pemodal makin suka jika mereka menggunakan perangkat berbasis AI alih-alih mempekerjakan manusia. Bukankah mesin tidak pernah mengeluh dan mesin mungkin tidak mogok kerja menuntut kenaikan gaji? Jadi pekerjaan optimal tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Jadi entah apakah AI ini berkah ataukah bencana bagi manusia, karena kalau bicara soal bencana, AI juga membawa sebuah teknologi bernama deepfake. Salah satu contohnya video berikut. Bagi orang yang ahli dengan teknologi mungkin saja bisa langsung tahu kalau yang bicara tadi bukan Elon Musk beneran, tapi sebuah video rekayasa yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Bahayanya lagi, hal yang dulunya cuman
membuat lucu-lucuan ini sering digunakan untuk menipu banyak orang. Jadi bisa dibilang kalau kecerdasan buatan memang punya sisi gelap yang begitu besar melihat keterlibatan AI dalam kehidupan manusia di zaman sekarang serta perkembangannya yang begitu pesat. Tentu kita bertanya bagaimana wajah dunia di masa depan, apakah sama dengan film Terminator di mana robot menjajah manusia atau sama dengan film Wall-E di mana manusia jadi gendut saking nyamannya hidup. Gampang untuk menjawab hal tersebut, sebenarnya sudah ada banyak hal yang bisa kita lihat. Intinya manusia tidak akan pernah lepas tangan sepenuhnya untuk memberi kendali kepada kecerdasan buatan. Untuk semua hal-hal utama yang menyebabkan manusia harus terus terlibat adalah keberadaan orang jahat. Di awal tadi kita sudah tahu kalau kecerdasan buatan adalah sebuah sistem yang dibentuk untuk bertindak sesuai dengan harapan manusia. Nah, seperti seluruh sistem yang ada di dunia ini semua punya kelemahan, bahkan bisa dengan mudah diretas. Kalau media sosial diretas semua orang sudah panik, lebih gila lagi kalau kecerdasan buatan yang diretas. Hal ini pernah dipertontonkan di sebuah adegan di film Fast and Furious 8. Bahkan bukan cuma di film, di dunia nyata hal ini sudah terjadi dan naik di berita kalau kecerdasan buatan untuk mengemudi mobil Tesla sudah menelan korban. Manusia harus terus dekat dengan pengembangan kecerdasan buatan, apalagi AI ini punya potensi yang begitu menakutkan karena mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Hal yang mengejutkan ini pernah terjadi saat pengembangan AI dilakukan oleh Facebook. Saking kagetnya mereka harus menghentikan pengembangan tersebut karena bahasa yang digunakan para AI tidak dimengerti oleh para penciptanya. Nah, ada yang bilang kalau kehebohan yang terjadi pada 2017 tersebut hanyalah settingan Facebook untuk kembali ramai dibicarakan. Tapi menurut kamu gimana? Apa suatu saat nanti kecerdasan buatan memang akan berkomunikasi satu sama lain atau bahkan bisa punya kehidupan sendiri yang terpisah dengan manusia? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.